Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak berkah, keluarga pun sehat semua. Di sini teman-teman, kami akan mengulas sebuah pemasangan transformator ya. Pemasangan transformator untuk dipasang ke power mobil ini dulur-dulur. Untuk dipasang ke power mobil ini. Ini ya. Kemungkinan bagi teman-teman sudah paham power jenis ini. Di sini adalah supply tegangan pada umumnya adalah menggunakan aki 12 volt DC. Kemudian aki tersebut masuk untuk mensuplai inverter ya, untuk mensuplai inverter. Kemudian dari inverter akan mengeluarkan sekitar 24 volt DC. Mengeluarkan 24 volt DC CT ya teman-teman ya, CT. Dan di sini di beberapa video yang lalu telah kami cuplik cara memasang trafo ini untuk menggabungkan ke power mobil ini tanpa membongkar PCB teman-teman ya. Karena di sini untuk skrupnya terlalu banyak ya. Untuk skrupnya terlalu banyak. Di sini adalah sebuah cara yang simpel, cara memasang trafo tanpa membongkar PCB, tanpa membongkar skrupnya dulur-dulur. Prakteknya adalah ini kita lepas saja dulur-dulur ya. Kita lepas agar lebih simpel untuk melihatnya, agar lebih simpel dalam mengamati. Dan sudah terlepas dulur-dulur. Untuk trafo toroidnya ya, di sini adalah sebagai induksinya. Sudah terlepas. Kemudian terlihat sisa potongan yang masih terhubung dari PCB ya, yang masih terhubung dengan PCB ini. Ini tanpa membongkar teman-teman, tanpa membongkar. Pertama kita lihat sisa potongan dari trafo toroid ini ya. Ada sisa, ini sekitar 8 titik teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk titik sisa yang keempat ini ya, yang keempat yang jauh menjauh dari elko ini arahnya menuju ke IRF ini ya, ke IRF Z44N. Ini kita biarkan saja, Kemudian di sini ada tersisa 4 kaki ya. Ada tersisa 4 kaki di sini. Ini 1 2 3 4. Untuk kaki tengah antara 2 dan 3 ini ya, antara 2 dan 3 ini. Ini adalah satu jalur, yaitu jalur CT teman-teman. Yaitu jalur CT. Kemudian untuk jalur yang sebelah pinggir nomor 1 dan nomor 4 ini adalah jalur AC-nya teman-teman. Jalur AC-nya ini bebas. Dan di sini pemasangannya kami menggunakan trafo engkel teman-teman. Trafo engkel yang keluarnya adalah hanya 2 kabel saja. Ya ini ya, hanya 2 kabel saja. Sepertinya trafo ini adalah trafo bawaan speaker aktif ini teman-teman ya. Trafo bawaan speaker aktif merek JDL. Atau kemungkinan ini sudah gantian ya. Ini kalau untuk zaman dulu ini sepertinya bekas tip recorder ya, bekas tip recorder karena outnya adalah hanya 2 kabel. Dan langsung saja caranya akan kami pasang dulur-dulur. Akan kami pasang, ini sudah kami kelupas. Kan kami tambah timah terlebih dahulu. Kan kami tambah timah. Di sini dua-duanya kami tambah timah. Sudah tertambah timah. Biasanya untuk bekas tip deck ini bisa 16 volt atau 18 volt. Kita lihat dulu AC-nya teman-teman. Kita lihat dulu AC-nya. Saya masukkan stop kontak. 1 2 3. Dan kita lihat untuk AC-nya teman-teman. Kita lihat untuk AC-nya ya. Untuk AC-nya berapa volt AC. Ini kami tempatkan yang mudah teman-teman. Kami akan melihat berapa volt AC-nya teman-teman. 1 2 3. Nah ini terlihat di angka 20 teman-teman ya. 20 volt AC atau kurang lebih 20 atau 21 ya. Kita lihat di angka 20 ini di angka tengah ya. Karena di sini menggunakan skala 50 volt, maka yang kita lihat adalah barisan tengah, yaitu 20 atau 21.
Nah, berarti ini sangat cocok sekali karena ini sekitar 20 volt atau 21 volt untuk menggabungkan menuju ke power amplifier mobil ini. Ini tanpa merubah teman-teman. Ini saya rasa sudah sangat pas sesuai dari elko ini. Jadi elko ini tidak akan meletus ya dengan dimasuki 21 volt ini, karena tertulis pada elko ini adalah 35 volt AC, 35 volt DC teman-teman. 35 volt DC. Jadi cukup kita menyolder ya. Karena ini satu jalur ya, satu jalur, 2 dan 3 ini satu jalur. Cukup kita solder satu saja karena satu jalur. Akan saya solder dulur-dulur satu jalur di sini. Kita tambah timah dulu. Ini. Saya tambah timah. Ah, sudah tertambah. Satu kabel ini saya solder di sini teman-teman. Saya solder, thread. Saya solder. Kemudian kita mengambil sedikit kabel ya. Mengambil sedikit kabel. Ini sudah saya potongkan teman-teman. Kemudian kita bakar untuk ujungnya. Kita kelupas. Dan akan saya tetesi timah terlebih dahulu kedua ujungnya ini. Tetesi timah terlebih dahulu kedua ujung. Ini cara yang simpel ya. Mungkin dengan cara ini pasti lebih jelas lah. Caranya adalah kedua titik yang samping ini antara nomor 1 dan 4 ya. Antara nomor 1 ini ada 1 dan 4. Ini dijadikan satu dengan jumper ini dulur-dulur. Akan saya solder dulu. Kita tambah timah terlebih dahulu. Kita tambah timah. Sudah tertambah untuk satunya. Satunya lagi sudah tertambah. Akan saya solder ke bawah. Set. Sudah nempel. Kemudian yang ini kita satukan dengan yang kanan. Kita satukan. Sudah menyatu ya antara 1 dan 4. Kemudian dari trafo ini, kabel warna biru ini teman-teman ya, kita jadikan satu menuju ke ini. Saya rasa sudah paham ya. Saya rasa sudah paham. Jadikan satu, sudah tersolder. Cukup dengan cara ini teman-teman. Cukup dengan cara ini sudah selesai. Kan sudah jelas ya, sudah jelas ya. Kita potong feritnya. Di sini ada sisa kaki 4 kita biarkan, dan di sini ada sisa kaki 4 yang tengah. Nomor 2 dan 3 adalah untuk CT ya, untuk CT. Kemudian nomor 1 dan 4 ini dijadikan satu menggunakan jumper. Dan untuk kabel, karena ini trafonya engkel ya, kita taruh ke sini ya. Kita hubungkan di pinggir saja. Jika trafonya CT, maka untuk CT satu sebelah kanan dan CT satunya sebelah kiri. Gitu teman-teman. Sekarang langsung kita coba. Ini pemasangan tanpa membongkar baut ya teman-teman ya, tanpa membongkar baut. Ini di sini ada lampu indikator di sini ya. Akan saya masukkan stop kontak. 1 2 3. Sudah nyala teman-teman. Di sini ada dua lampu ya, yang satu merah dan yang satunya adalah hijau teman-teman. Merah ini tanda protek atau bermasalah jika nyala ya, karena ini yang merah tidak hidup, sedangkan yang hidup adalah warna hijau agak kekuningan ini ya. Berarti ini normal teman-teman. Cukup simpel ya teman-teman ya, cukup simpel. Baik, setelah ini kita tinggal pemasangan atau pembenahan kabel. Cukup sampai di sini untuk tutorial kali ini. Salam satu hobi buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.